Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan sharing pengalaman dari nasabah saya yang kecewa ambil asuransi. Waktu itu 8 bulan yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana kalau istri juga diambilkan asuransi, anak diambilkan asuransi. Beliau mengatakan, "Enggak mas, nanti aja. Karena saya yang bekerja, saya yang mencari nafkah sebagai tulang punggungnya, dan saya yang sering sekali di perjalanan." Kemudian 2 minggu yang lalu, beliau telepon saya bahwa istrinya mengalami penyakit kanker, teman-teman. Uang terkuras untuk pengobatan dan untuk kemo. Dan dia telepon saya, "Mas, kenapa? Dulu bukan istri yang saya ikutkan lebih awal. Kenapa kok saya dulu?" Perlu kita pahami bahwa namanya resiko tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin. Namanya resiko tidak ada hubungannya dengan siapa yang mencari nafkah, siapa yang bekerja, siapa yang sering di jalan. Dikira orang yang sering di perjalanan itu yang paling dekat resiko tinggi, itu yang sering terjadi sakit. Belum tentu, teman-teman. Oh, yang usia lebih tua dulu yang diasuransikan. Oh, anak-anak saja yang diasuransikan. Resiko yang saya temui di lapangan tidak selalu usia tua dan tidak selalu orang yang bekerja di lapangan. Dan resiko itu bisa menimpa kepada siapapun. Jadi, jika teman-teman sedang mengedukasi calon nasabah atau Anda sendiri sebagai nasabah, siapa mas yang perlu didahulukan kalau gitu? Mau jawabannya jujur apa yang menyenangkan? Jawaban yang menyenangkan tidak selalu endingnya memberikan dampak yang positif. Saya katakan dengan sesungguhnya, teman-teman, bahwa asuransi perlu kita miliki sekeluarga. Bukan hanya sang suami, bukan hanya seorang istri, ataupun orang tua, ataupun anak. Maka saya katakan sekali lagi, siapa yang perlu diasuransikan? Semuanya. Kenapa kok harus semuanya? Asuransi hubungan dengan cinta kasih. Asuransi berhubungan dengan siapa orang yang terpenting dalam hidup kita. Jika kita ambil asuransi, saran saya, kita ambil satu keluarga. Jika Anda masih berpikir dari mana uangnya, oleh karena itu, saya bersyukur bisa ambil asuransi karena semua gratis tidak bayar, karena saya mengikuti bisnisnya. Jika Anda sebagai nasabah ingin ambil asuransinya secara gratis, maka Anda perlu bergabung di bisnis asuransinya. Anda bisa mendapatkan benefit-benefit yang ada di bisnis asuransi, bukan hanya sekedar Anda bayar asuransi. Sehingga ketika orang tua butuh asuransi, Anda bisa menyiapkan dananya. Anak Anda butuh asuransi, Anda bisa menyiapkan dananya. Dan semua itu gratis, tidak bayar. Namanya resiko, tidak tahu kenanya cepat atau lama. Bahwa resiko sakit kritis itu bisa terjadi kapanpun. Bisa terjadi kepada anak, orang tua, bahkan kepada kita. Istri yang mengalami sakit, sang suami sebagai pencari nafkah, dia tidak lagi bekerja mengurusi istri. Dananya terkeluar untuk pengobatan istri. Maka dia menyesal kalau mengambil asuransi bahwa asuransi hanya untuk sang suami. Begitu pula sebaliknya, istri saya dulu yang saya asuransikan. Oh, anak saya saja yang diasuransikan supaya dananya untuk pendidikan. Itu boleh-boleh saja. Tapi esensi dari asuransi bukan untuk menyiapkan dana pendidikan, tetapi esensi dari asuransi adalah pengalian resiko. Yang jika kenanya cepat, dana besar bisa Anda dapatkan dengan Anda mengeluarkan dana kecil. Yang kedua, ketika Anda sudah mendapatkan peluang konsep bisnisnya, Anda mungkin berpikir, saya tidak bisa seperti Anda, tidak apa-apa. Yang terpenting Anda bisa mendapatkan manfaat asuransinya dan Anda bisa bergabung di bisnisnya jadi agen. Anda bisa mendapatkan benefit-benefit ketika keluarga Anda ikut asuransi. Jika Anda ingin mendapatkan benefit yang lebih besar,
tapi Anda kebingungan bagaimana cara menjalankannya, itulah peran pentingnya dari support system yang sudah kami sediakan. Jadi tidak perlu khawatir bagi Anda untuk memulai bisnis asuransi dengan segala keterbatasan, karena segala cara, segala metode sudah kami disiapkan di support system New Univision, teman-teman. Terima kasih. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat, bisa menjadi pemahaman dan bentuk sebuah kesadaran bahwa asuransi bukan hanya untuk personal, tetapi untuk semua orang yang kita cintai dan orang yang kita anggap paling penting. Siapakah orang yang paling penting dan siapa orang yang kita cintai? Bukan hanya suami, bukan hanya seorang istri, bukan hanya anak, bukan hanya orang tua, tapi semuanya adalah orang penting dalam hidup kita dan orang-orang yang kita cintai. Terima kasih. Saya Anto Tiartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.